Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat teman-teman semua, seluruh masyarakat Indonesia yang dari Sabah sampai Merauke. Hari ini kita berada di mengikuti diskusi AJI bersama dengan Forum Asia. Kita akan membahas soal dampak shutdown internet atau perlambatan internet bagi perekonomian Indonesia. Diskusi ini kita selenggarakan karena berkaca pada keputusan PT UN, di mana pemerintah melalui Presiden dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dinyatakan melanggar hukum setelah melakukan shutdown internet di Papua pada 2019 lalu. Pada saat itu ada sekitar 338 jam internet di Papua dimatikan, dan dari data yang dilansir oleh top10vpn.com ada sekitar kerugiannya itu terjadi sekitar 2,6 triliun selama 336 jam. Tapi bukan hanya di Papua sebenarnya kasus yang pernah menerpa Indonesia. Kita di Jakarta juga kemarin beberapa kali waktu di Mei ada kerusuhan politik, ketegangan politik, internet juga diperlambat, dan itu juga menimbulkan kerugian. Hari ini kita akan diskusi, ada beberapa pembicara yang sudah hadir dalam ruangan ini. Diskusi ini ditayangkan live di Facebook dan YouTube AJI Indonesia, jadi buat teman-teman yang nanti ingin ikut serta atau bertanya dalam diskusi bisa melayangkan pertanyaannya di dua channel yang kita punya, di YouTube AJI Indonesia dan Facebook AJI Indonesia. Sebelum kita jauh melangkah, saya akan memperkenalkan dulu, ada 4 pembicara yang sudah hadir pada hari ini. Ada Mbak Ika Nintias. Halo Mbak Ika. Apa kabar? Hai Anca, apa kabar? Baik, sehat ya? Baik Anca. Mbak Alhamdulillah Ika, sehat, meskipun agak gabut ya. ya. Mbak Ika ini dari mewakili AJI Indonesia. Nanti kita akan bicara juga soal dari perspektif hak asasi manusia, khusus untuk internet ya, hak asasi untuk internet. Ada juga Mas Tanis. Halo. Halo Mas, dari AFPI, asosiasi. Mas Tanis ini adalah Wakil Ketua Literasi, Riset, dan Edukasi Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia atau AFPI, Pak. Ya. Panjang ya Mas. Terus ada Mas Tiovan Adiwidakdo. Semoga nggak salah sebut lagi gue namanya. Dia adalah founder dan CEO Bahaso, ada salah satu startup edutech yang ada di Indonesia, yang juga sebenarnya kemarin bekerja sama dengan, kalau nggak salah, dengan program prakerja ya. Semoga ini bisa. Halo Mas Tiovan, apa kabar? Yoi. Siap, halo semuanya. Kabar baik. Terakhir ada Mas Bima. Mas Bima adalah ekonom dari Indef yang memang fokusnya membahas soal ekonomi digital di Indonesia. Oke, untuk pertama saya ingin ke Mbak Ika Nintias dulu nih. Gimana Mbak? Internet, pemerintah dinyatakan telah melanggar hukum setelah men-shutdown internet di Papua. Dari perspektif hak asasi, sebenarnya seberapa jauh sih atau seberapa berpengaruh kebijakan ini terhadap perekonomian di Indonesia? Silahkan Mbak Ika. Ya, terima kasih Anca, salam kenal semuanya, kawan-kawan. Saya Kaning Tias, dalam hal ini mewakili AJI Indonesia untuk berbicara dalam webinar kali ini. Nah, AJI Indonesia salah satunya kami juga berfokus begitu ya pada hak-hak digital, karena ini juga menyangkut bagaimana jurnalis bekerja dan bagaimana kemudian warga negara itu terlindungi hak-haknya secara digital. Nah, kita ingat pada 2016 yang lalu Dewan
hak asasi manusia PBB itu kan sudah mengingatkan bahwa setiap manusia itu berhak untuk mendapatkan akses internet dan mengecam negara-negara yang menghalang-halangi atau bahkan melarang akses internet tersebut. Secara dunia, tren pemblokiran dan shutdown internet ini memang banyak dipakai untuk membatasi hak berekspresi seperti ini. Dan Indonesia ternyata menduplikasi kebijakan ini dan memberlakukannya di Indonesia setidaknya ada 2 kali pembatasan internet yang terjadi pada 2019 di Jakarta dan beberapa wilayah di Pulau Jawa, dan yang kedua terjadi pada rentang Agustus sampai September di Papua. Ada sekitar mulai tanggal 19 Agustus sampai 10 September 2019, dan itu terjadi lagi ketika ada kerusuhan di Wamena. Pemerintah kembali melakukan pembatasan internet. Nah, kami melihat ini akan terus dipakai oleh pemerintah apabila tidak ada koreksi yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Makanya AJI berupaya untuk melakukan upaya koreksi itu dengan melakukan gugatan di PT UN, salah satunya untuk lebih mendorong agar pemerintah melaksanakan dan mengakui hak-hak asasi di dunia digital ini. Nah, kebijakan internet shutdown atau pembatasan internet ini tentunya kontraproduktif begitu ya, dengan yang kita melihat bagaimana pemerintah saat ini berupaya mengembangkan dengan banyak kegiatan dan kampanye untuk mendorong ekonomi digital 4.0 begitu. Nah, akhirnya kami melihat tentunya ini tidak hanya mengganggu hak kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers yang dilakukan oleh warga negara dan jurnalis di Indonesia, tapi tentunya ini bertolak belakang dengan upaya dan berbagai program untuk menggerakkan ekonomi digital. Nah, kenapa sih hak berinternet ini penting dan harus diakui dan dilaksanakan oleh suatu negara? Karena kita sudah mengetahui bahwa internet ini kan memperluas ruang bagi orang untuk berpartisipasi langsung ke ranah publik. Hak internet ini didasarkan pada pengakuan penuh untuk kebebasan, kesetaraan, martabat, dan keanekaragaman unik setiap individu. Makanya penting hak-hak ini bisa dipastikan berfungsi secara demokratis. Karena prinsip-prinsip yang mendasari hak digital ini juga memperhitungkan fungsi internet sebagai ruang ekonomi yang ini bisa menggerakkan inovasi, misalnya persaingan yang lebih adil dan pertumbuhan ekonomi dalam konteks yang demokratis. Jadi ketika kita berbicara ekonomi digital, itu harus juga disertai dengan menciptakan ekosistem internet yang mengakui, melaksanakan, dan melindungi hak-hak asasi di dalamnya. Nah, isu mengenai hak digital ini karena menyangkut hak setiap orang begitu ya untuk mengakses internet. Ini juga dibutuhkan ketika untuk mendorong ekonomi digital. Jadi kita melihat bahwa kebijakan blokir internet ini tidak relevan dengan berbagai program yang dilakukan pemerintah untuk mendorong ekonomi digital, Kakak Anca. Oke, ada nggak catatan selama ini yang dilakukan oleh AJI bahwa kerugian yang diterima atau sebenarnya masalah apa sih yang sedang dihadapi oleh bangsa ini khususnya di infrastruktur internet sampai ada kekacauan misalnya sampai harus memutuskan jaringan internet di satu daerah dan segala macamnya. Iya, gini, sebenarnya kita masih memiliki problem dasar di urusan akses ya, masih ada kesenjangan akses internet yang terjadi di Indonesia. Artinya ketika akses dasar ini belum terpenuhi, kemudian ada kebijakan gangguan yang lain dari pemerintah berupa pembatasan internet, ini kan justru memperparah kondisi ini ya.
Kakak Anca mungkin bisa nunjukin beberapa grafis begitu yang sudah saya share. Ini beberapa data untuk melihat sebenarnya apakah hak dasar berupa akses internet ini sebenarnya sudah merata begitu di Indonesia sebelum kita berbicara lebih jauh bagaimana dampak pemblokiran ini. Nah, dua tabel ini saya ambil dari Akamai. Jadi Akamai ini membandingkan posisi kecepatan puncak internet Indonesia itu memang nomor 4 begitu ya, sudah lebih baik. Tapi ini kecepatan puncak. Jangan jangan berbahagia dulu. Karena kalau kita melihat angka secara kecepatan rata-rata yang kita pakai harian, ternyata Indonesia itu masih di posisi bawah. Dengan kecepatan yang rata-rata hanya 4,5 Mbps, Indonesia itu ternyata masih ada di ranking 94 dari dunia begitu. Jadi ini masih jauh gitu ya angkanya di posisi 94, meskipun ya kita akui ini memang ada peningkatan 100% dari tahun sebelumnya. Tapi kita akan melihatnya secara sebaran apakah ini sudah merata di Indonesia. Nah, di grafis selanjutnya kita akan melihat data internet Indonesia yang setiap tahun itu dirilis, bahwa memang pemakai atau pengguna internet di Indonesia itu kan tinggi gitu ya, nomor 4 di dunia. Tapi kalau kita melihat secara kuantitatif dan kualitatif juga, nah ternyata 55% itu masih berpusat di Jawa gitu. Di Sumatera itu angkanya sekitar 21%. Kemudian semakin ke timur, angkanya itu semakin kecil. Papua, Sulawesi, kemudian Maluku, itu kalau di rata-rata hanya sekitar 10%, tapi itu kan dibagi beberapa daerah gitu. Dan paling kecil lagi justru ada di Bali, Nusa Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, ini artinya infrastruktur internet kita itu masih berpusat di Jawa, dan itu terkonfirmasi pada tahun sebelumnya hasil riset beberapa pihak yang konfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi kita yang di dalamnya juga ada kontribusi ekonomi digital itu ternyata masih berpusat di Jawa. Kalau itu dilihat lagi lebih terpilah itu tentunya ada di Jakarta, kemudian Surabaya, Bandung. Nah, di data berikutnya kita akan lebih melihat lagi begitu, apakah sebaran itu merata tidak antara kota dan desa. Nah, di grafis berikutnya, nah kawan-kawan akan melihat bagaimana kualitas jaringan 4G yang sudah dilakukan begitu ya, atau yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ternyata ketimpangannya juga merisaukan begitu. Ini adalah data yang saya ambil dari OpenSignal. OpenSignal ini adalah perusahaan swasta yang khusus memetakan cakupan nirkabel secara global. Ini menunjukkan ada kesenjangan konektivitas antara wilayah perkotaan yang padat penduduknya dengan daerah pedesaan yang berpenduduk jarang. Jadi OpenSignal ini menghadirkan data ini dengan mengambil data sensus dari BPS untuk mengklasifikasikan kabupaten dan kota ke dalam 5 kategori berbeda berdasarkan kepadatan penduduk. Jadi warna yang biru gelap itu menunjukkan kepadatannya tinggi, tapi dia memperoleh akses internet yang kualitasnya lebih bagus, 89%. Semakin penduduk itu jarang, paling rendah, kalau kepadatannya kurang dari 50 per kilometer persegi, itu ternyata kualitas 4G-nya itu juga turun gitu. Nah, dengan melihat kepadatan ini bisa kita simpulkan bahwa ternyata kualitas 4G di data mobile itu ya, itu ternyata juga masih berpusat di perkotaan. Kawan-kawan melihat itu terpusat di Jawa tentunya, tapi untuk di Sumatera misalnya, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, itu warnanya ini ya biru muda sekali gitu, artinya kepadatannya memang di bawah 50. Ini menunjukkan ternyata sebaran akses untuk layanan 4G itu nggak merata.
Nah, di data berikutnya itu bisa kita lihat lagi. Nah, kan ada beberapa operator seluler yang sekarang sudah melayani dengan 4G. Nah, ternyata dari hasil riset Open Signal ini yang masih juara itu Telkomsel gitu ya. Jadi untuk kemampuan untuk mengunggah video, untuk mendownload, untuk mengupload itu Telkomsel masih juara. Smartfren itu juara di layanan 4G availability-nya. Nah, bagaimana kemudian dengan operator seluler yang lain? Ini berarti kita melihat ada standar yang tidak sama dalam melakukan atau dalam menyediakan layanan 4G. Artinya kita tahu bahwa orang mungkin bisa membayar lebih gitu ya dengan menggunakan operator seluler yang jawara ini. Tapi mereka untuk yang ekonomi lemah dan sebagainya itu ternyata hanya bisa membeli begitu paket data yang juga harganya sesuai dengan kemampuan mereka, tapi di sisi lain mereka tidak mendapatkan kualitas layanan yang sama baiknya. Nah, ini belum kita berbicara lagi soal gap, misalnya kalau kita pilah lagi dari pemakai gitu ya secara gender di data berikutnya itu Kak Anca. Nah, jumlah perempuan yang mengakses internet itu ternyata masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kenapa? Banyak sekali hasil riset dan pemberitaan itu yang menyebut perempuan yang tidak memiliki penghasilan sendiri itu mereka tidak bisa mengakses internet. Mungkin HP punya gitu ya, tapi sekedar untuk telepon atau SMS. Tapi mereka tidak bisa mengakses internet dan mereka pinjam biasanya dari suami mereka. Nah, ini belum berbicara lebih jauh soal bagaimana keterampilan dan literasi digital lainnya pada perempuan. Nah, padahal ini semua itu akan menyangkut dengan digital ekonomi kita. Kalau akses saja kita masih susah, kemudian itu ditambah adanya pembatasan internet oleh pemerintah, berarti tantangan orang Indonesia untuk bisa memiliki akses internet yang mudah terjangkau, murah, dan bisa diakses setiap saat itu menjadi lebih besar mungkin dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang saat ini ekonomi digitalnya sudah bergerak cukup jauh. Nah, ini belum kita berbicara soal tantangan lain ya. Tantangan lain misalnya pada ekonomi digital itu yang ini juga menyangkut hak digital, hak asasi manusia di internet itu. Belum lagi kita menyinggung soal pelindungan data gitu ya, pelindungan data pribadi yang sampai hari ini belum ada undang-undangnya, belum disahkan. Kemudian belum lagi kita berbicara soal kebebasan berekspresi, karena tentu untuk membangun ekonomi digital yang dalam kerangka digital right itu kita membutuhkan komunikasi dua arah yang secara equal. Tapi kita melihat dengan hadirnya undang-undang ITE, dengan hadirnya Telegram Kapolri saat pandemi COVID-19 ini, yang itu membuat kerentanan masyarakat itu semakin tinggi untuk bisa dipidana karena dia memberikan kritik. Baru-baru ini misalnya kalau kawan-kawan ingat bagaimana Farid Gaban, seorang jurnalis yang dia memberikan kritiknya tentang kebijakan Menteri Koperasi yang mengkritik karena dia menggandeng salah satu e-commerce dan itu ada yang memenjarakan. Nah, ini kan menimbulkan gangguan-gangguan dan ketakutan orang untuk bisa memberikan pendapat dan opininya dalam rangka untuk membangun iklim digital ekonomi yang lebih adil, yang lebih setara, dan tentunya yang lebih inklusif, Kakak Anca. Oke, terima kasih Kakak Ika atas penjabarannya. Sebelum kita masuk ke diskusi lebih jauh, ada poin utama yang disampaikan oleh Mbak Ika dari pemaparannya tadi, bahwa kita di Indonesia pemerataan infrastruktur internetnya saja belum memadai, ditambah lagi dengan aturan yang belum jelas. Ada lagi namanya pembatasan jaringan dan segala macamnya, itu pasti akan berdampak sangat jauh. Saya akan berbicara dengan Mas Tiovan dulu nih. Mas Tiovan, Ya. sebagai pelaku ekonomi digital khususnya di EduTech ya, apakah
infrastruktur internet yang memadai itu memang dibutuhkan atau nggak apa-apa, hanya sebagian daerah saja yang membutuhkan infrastruktur internet, dan seberapa jauh sih sebenarnya pengaruh internet ini bagi pelaku industri? Baik, terima kasih Mas Anca, terus rekan-rekan semuanya, salam kenal. Kalau bagi kami pelaku industri digital, tentu karena fondasi digital itu adalah koneksi, dan kita bicara berarti digital economy itu juga tak lepas dari accessibility ya, jadi internet ini akan sangat berpengaruh. Jadi konektivitas terhadap pengaruh terhadap pelaku industri digital itu sangat besar sekali. Karena kalau kita lihat potensi industri digital itu selalu mengikuti kurva pengembangan infrastruktur di Indonesia. Jadi kalau mungkin 15 tahun lalu mungkin industri digital belum terlalu potensinya belum terlalu terlihat ya, belum terlalu besar. Itu karena memang akses internet pada saat itu masih terbatas. Kecepatan juga sangat terbatas. Tapi ketika kemudian kecepatan mulai membaik, terus kemudian aksesnya itu mulai meluas, nah potensi digitalnya itu semakin naik. Nah, sebagai pelaku industri digital tentu kita sangat bergantung terhadap infrastruktur digital ini ya, terutama koneksi. Karena ya sebetulnya Bahasu sendiri berdasarkan pengalaman kami ya, kami bergerak di bidang edutech dengan sebaran siswa hampir merata di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terus memang kami juga pernah menyelenggarakan pembelajaran melalui aplikasi di beberapa daerah 3T. 3T itu daerah terdepan terluar, yang mana di situ akses internet itu sangat terbatas. Nah, namun memang sekali lagi karena keterbatasan akses internet, sedangkan kami merasa bahwa kami butuh hadir untuk memberikan edukasi kepada teman-teman daerah 3T tersebut. Kami sendiri di Bahasu memiliki fitur offline mode, jadi bisa secara offline tanpa harus koneksi internet. Tapi itu pun mereka harus tetap download kami memberikan device ya, bekerja sama dengan salah satu vendor device, memberikan device secara free, di mana device itu sudah terinstall Bahasu, preinstall, terus kemudian mereka bisa belajar materi kami. Namun tersebut tanpa adanya koneksi ya, artinya mereka hanya interaksi dengan platform saja, nggak bisa interaksi real time dengan platform kami yang bisa diakses secara online melalui, di situ kan ada server dan sebagainya. Nah, ini tentu sangat berpengaruh. Dan kemudian apalagi kalau sampai dibatas-batasi ya, internet sampai diblokir, itu tentu mempengaruhi pemasukan otomatis ya, sebagai perusahaan yang memang mengandalkan digital, murni digital, menggunakan akses internet, tentu dengan dibatasinya akses itu akan sangat mempengaruhi terhadap bisnis kami selaku pelaku industri digital. Karena ya tentu kalau kemarin contoh mungkin yang di Papua, kami juga memiliki ya beberapa pengguna, beberapa siswa yang berasal dari Papua. Ketika kejadian itu terjadi, memang akhirnya mereka tidak bisa mengakses gitu. Karena sudah bayar, nggak bisa mengakses, kan rugi jadinya. Ya kan? Dan kami melihat ada data seperti itu gitu. Dan itu tentu ya kerugian ada di kedua belah pihak ya. Kami sebagai pelaku industri digital, sebagai penyedia solusi layanan, dan juga yang kedua yang dirugikan adalah siswa atau masyarakat yang mengakses platform kami, karena akhirnya
terputus, tidak bisa mengakses aplikasi yang kami sediakan gitu. Kecuali mereka pada waktu itu mengaktifkan offline mode-nya, sehingga sebelum kejadian mereka download semua materinya, mereka mengaktifkan offline mode dan mereka belajar. Nah, itu akses internet putus pun bisa. Namun kan diputusnya internet ini kan tentu nggak mungkin di-announce jauh-jauh hari oleh pemerintah kan. Namanya blokir ya, pada saat itu juga blokir tanpa diberitahu. Nah, itu yang tentu sangat-sangat merugikan kami sebagai pelaku industri digital. Kalau soal pemblokiran yang tiba-tiba seperti itu kan biasanya jarang terjadi ya, tapi sebenarnya dari pelaku industri berharap apa sih sebenarnya dari pemerintah kalau misalnya ingin memblokir itu harus seperti apa? Ataukah memang butuh regulasi yang pasti sehingga pelaku industri ini juga tidak merasa dirugikan ketika suatu waktu ini kasus baru di Papua, kita bisa bicara besok-besok akan terjadi di daerah lain dan itu pasti impact-nya akan lebih besar juga. Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh pelaku industri soal regulasi atau apapun ya itu ke depan? Iya, betul. Tentu harapan kami sebagai pelaku industri digital, kami memerlukan jaminan payung hukum, jaminan mengenai ketersediaan akses jaringan internet, di mana itu menjadi salah satu kendaraan kami untuk menjangkau customer kami karena bisnis kami secara online. Tentu kami membutuhkan jaminan ketersediaan akses. Harapan kami ketika pemerintah ingin melakukan pemblokiran, ya ini sebetulnya beberapa mata sisi, beberapa sudut pandang sebetulnya. Kalau sudut pandangnya adalah sebagai pelaku digital, memang ya kami ya jangan sampai terjadi pemblokiran kan gitu. Itu sangat merugikan. Tapi kalau kita lihat dari sisi kacamata lain yang mana memang ternyata dibutuhkan untuk sebuah ketertiban sosial atau keamanan sosial ya, karena mungkin akan terjadi ditakutkan huru-hara, mungkin seperti yang kemarin terjadi di Papua itu kan ditakutkan, diblokir itu kan karena dikhawatirkan bahwa penggunaan akses internet ini akan digunakan oleh para perusuh untuk men-scale kerusuhan yang ada di sana gitu kan. Nah, tentu karena sudut pandangnya jadi dari segi Polhukam tentu itu menjadi hal lain lagi gitu. Dan memang kalau memang itu harus dilakukan ya apa boleh buat gitu demi demi keamanan negara. Tetapi kami selaku pelaku tentu inginnya juga ya ada skema yang mana mungkin bisa menjamin bahwa karena muncul kerugian di situ ya, muncul kerugian di mana yang tadinya kami bisa menyelenggarakan bisnis secara digital tersebut, sehingga dengan kejadian tersebut potensi bisnisnya itu kan berkurang ya, atau berkurang gitu. Nah, tentu jaminan tersebut yang tentunya sebagai pelaku digital kita harapkan gitu. Nah, jaminannya itu bisa berupa beberapa hal sih gitu kan. Ya, jadi lebih dari sudut pandang itu sih gitu. Dan juga mungkin kalau saran kami juga ketika pemerintah ingin melakukan pemblokiran karena hubungannya adalah ketertiban masyarakat ya, itu mungkin ada kok cara-caranya gitu, nggak perlu di shutdown semuanya gitu kan. Contoh kami Bahaso, emang orang sebahaya apa coba Bahaso gitu kan, kalau untuk ketertiban masyarakat itu kan nggak ada sangkut pautnya gitu. Jadi memang pemerintah harus melakukan klasterisasi. Klasterisasi itu artinya OTT, pemerintah melakukan klasterisasi OTT mana saja yang berpotensi bisa menjadikan itu alat untuk menjadi alat pengacau atau tadi aplikasi ataupun konten apapun itu yang bisa
mengacaukan ketertiban masyarakat. Nah, pemerintah itu harus melakukan klasterisasi, jadi dikelompokin. Yang mana ini yang kira-kira bisa mengganggu? Oh, seumpama WhatsApp ya kan, tentu menjadi channel paling besar saya rasa selama ini mungkin WhatsApp gitu kan, karena hoax dan sebagainya. Distribution channelnya itu di sana gitu, karena mungkin itu harus diklasterisasi, WhatsApp atau Facebook atau apa, sehingga pemantauan itu difokuskan pada platform-platform yang atau OTT yang memang memiliki resiko di situ gitu. Jadi kalau untuk platform OTT lain yang tentunya nggak ada resiko sama sekali, ya mungkin ya janganlah diblokir gitu kan. Kayak kita nih education gitu kan, diblokir itu kan nggak ada sangkut pautnya dengan ketertiban masyarakat gitu. Kecuali ya tadi mungkin kalau sosial media ini kan memang biasanya digunakan untuk mengacaukan gitu kan. Nah itu mungkin dengan klasterisasi itu akan membantu pemerintah sehingga mereka akan memiliki langkah-langkah yang tepat, mana saja yang sekiranya ketika terjadi sebuah kekacauan gitu kan, dan memang memutuskan untuk menghentikan akses koneksi internet, nah itu maka akan difokuskan kepada platform-platform tadi yang sudah diidentifikasi sebagai channel utama yang akan menjadi alat untuk pengacau gitu, seperti itu. Nah mungkin itu yang harus dilakukan oleh pemerintah ya, terutama di sini domainnya itu Kominfo, Dirjen Aptika itu sangat berperan besar untuk bisa melakukan seperti itu, sehingga para pelaku yang bisnis digital yang lain itu tentu tidak kemudian mengalami kerugian, karena yang namanya pembatasan akses internet, saya meyakini ini pasti akan selalu terjadi gitu. Dalam momen-momen tertentu pasti akan terjadi gitu. Nah, ini maka pemerintah harus menyiapkan strateginya, caranya gitu. Jadi cara pemblokiran yang benar itu harus bagaimana gitu, sehingga tidak merugikan para pelaku industri digital yang lain gitu. Nah, itu harus diatur, harus disiapkan gitu ya. Nah, mungkin seperti itu sih Mas Anja. Ya, nanti kita akan lanjut lagi karena sebenarnya memang negara ini belum punya aturan yang jelas sih soal semuanya. Iya. Tadi ada ada beberapa poin bahwa edutech, industri pendidikan pun sebenarnya ketika terjadi perlambatan atau shutdown internet, jaringan internet, itu akan sangat mengalami kerugian. Sementara kalau kita bicara kondisi saat ini, ya jangan sampai juga ada hal yang serupa terjadi saat ini ya. Tapi pendidikan atau sekolah sekarang sudah dialihkan ke rumah karena pandemi dan segala macam. Dan pemerintah juga sekarang lagi mengkampanyekan untuk normal baru. Tadi dari sisi edutech, bagaimana dengan sisi perbankan atau keuangan yang jangankan startup atau perusahaan teknologi yang di bidang keuangan ya, kita bicara soal perbankan saja, perbankan konvensional, mereka sangat membutuhkan dengan jaringan internet. Saya sempat baca beberapa waktu lalu itu tahun 2015 ABJI pernah merilis riset bahwa 1 menit aja internet itu di sektor keuangan dimatikan, itu kerugian bisa mencapai sekitar 1,6 miliar per menit. Bayangkan kalau misalnya 336 jam itu yang terjadi di Papua misalnya, atau di Jakarta sekitar 38 jam perlambatan internet, walaupun cuma sosial media ya pada saat itu. Nah, kalau dari segi fintech, apa sih sebenarnya yang terjadi ketika internet itu diperlambat? Silakan Mas Tanis. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih Mas Anca dan teman-teman yang telah mengundang juga ke acara sharing ini ya. Jadi kalau bicara internet shutdown itu cukup menarik dalam artian itu akan berkaitan dengan salah satu KPI pemerintah, yaitu Jokowi menargetkan kalau nggak salah tuh by 2024 ya, itu inklusi keuangan harus mencapai 90% gitu untuk seluruh populasi. Nah, untuk memberikan sedikit konteks, kalau nggak salah data tahun lalu ya, saya agak lupa ini dari BI report atau OJK report, orang yang punya basic product
perbankan misalkan, yaitu punya deposito atau dibukain akun giro misalkan, hanya untuk bisa deposit uangnya sesimpel itu, paling baru ada sekitar 40%. Jadi 60% populasi di Indonesia sendiri itu belum punya akses basic perbankan gitu, yang di mana kita tahu kan financial product di perbankan itu cukup penting karena kan ini bicara produktivitas. Bisa dibayangkan kalau kita masih rely dengan gajian dengan sistem pakai amplop, ya itu kan harus jauh-jauh, mungkin harus menemui bosnya, itu udah habis berapa waktu kan di macet jalan, enakan pakai transfer. Nah, tapi kenyataannya masih berpusat di Jawa. Kalau kita bicara inklusi keuangan ya, ini sesimpel misalkan kita mengatakan variabelnya adalah yang punya basic product. Kalau yang lebih advance dikit, contohnya kartu kredit, simple kan? Orang kadang kalau mau beli HP, mikirnya jangan itu mungkin bukan untuk konsumsi, tapi let's say orang tuh ada yang beli gadget, dia untuk jualan pulsa, karena dia mungkin bisnisnya harus menggunakan aplikasi untuk mungkin jualan pulsa di warungnya misalkan. Nah, itu akan terhambat kalau misalkan orang ini pemilik warung ini misalkan mau beli HP jadi nggak bisa karena nggak punya kartu kredit seperti itu. Nah, kartu kredit bisa mungkin teman-teman mau nebak itu penetrasinya berapa? Itu cuma 1 digit. Yaitu tahun lalu kalau nggak salah penetrasi kartu kredit itu cuma 4-5%. Jadi bisa dibayangkan lebih dari 90% populasi di Indo tuh juga nggak punya kartu kredit. Dan ada pun financial product yang lainnya, ya kan? Misalkan kalau saya di sini mewakili AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan, yaitu teman-teman dari peer-to-peer lending. Tapi apakah fintech itu cuma peer-to-peer lending? Enggak. Ada banyak lah. Contohnya GoPay, OVO, itu juga merupakan salah satu bentuk fintech payment. Nah, yang membedakan antara fintech atau financial technology dengan pemain tradisional, itu hanya masalah emphasis aja dan kecepatan. Jadi kalau teman-teman startup fintech ini, lebih banyak kita investnya di teknologinya. Kalau perbankan tentu mereka lebih banyak produk finansialnya lebih lengkap. Sedangkan kalau bicara fintech, itu tuh sebetulnya lebih niche yang diincar. Jadi mungkin kalau kita lihat balik ya ke perbankan, dia tuh jual asuransi ada, jual reksadana ada, jual deposito, transfer ada semua kan. Sedangkan kalau di fintech itu teman-teman bisa melihat kita segmented. Ada yang fokusnya cuma di mungkin sistem accounting-nya, ada yang cuma fokus di transfer, ada yang fokus di payment, contohnya kayak GoPay, OVO. Ada yang fokusnya seperti teman-teman peer-to-peer lending, seperti Investri, Modal Rakyat, Modalku, Kredivo, macam-macam ya. Nah, bisa dibayangkan teman-teman yang di fintech ini, itu sebetulnya tuh kita tidak mendisrupt teman-teman yang sudah bergerak di tradisional, seperti multi finance, perbankan, atau BPR, BPD, atau koperasi. Enggak, karena melihat negara Indo nih yang kepulauan bentuknya, itu sangat susah kan, bisa dibayangkan kita untuk mencapai inklusi untuk penetrasi ya produk keuangan ke yang di desa-desa, mungkin itu akan berat kalau kita menggunakan infrastruktur fisik seperti membangun cabang gitu. Kalau tidak salah dari data 2 tahun lalu, total cabang bank itu ada sekitar 40.000. Dan 40.000 itu tidak cukup untuk bisa melayani populasi lebih dari 250 juta kan. Makanya teman-teman fintech ini ada sebetulnya tidak mendisrupt perbankan atau pemain-pemain tradisional. Yang ada kita kolaborasi. Kita sebagai pemain fintech itu internet itu adalah lifeline kita justru. Karena kalau nggak ada internet, orang jadi nggak bisa akses produk-produk keuangan yang either itu keuangannya dari fintech yang memberikan atau mungkin fintechnya kerjasama dengan perbankan. Nah, dengan dimatikannya internet misalkan, itu bayangkan teman-teman yang di desa, yang usaha-usaha mikro, mungkin jadi tersulitan kan untuk bisa mengajukan aplikasi pinjaman. Sesimpel itu misalkan. Itu kalau nggak ada internet, mati. Atau sesimpel internetnya mati di tengah-tengah pada saat pengajuan pinjaman misalkan. Ya harusnya kan ada sistem misalkan verifikasi dari fintechnya itu untuk melihat ya eligibilitas dari si calon peminjam. Itu semua bisa didapatkan juga dengan namanya big data misalkan. Dia bisa lihat tuh dari data-data dari handphonenya, itu
dengan algoritma big data, analisa, kita bisa tahu ini sebetulnya orang ini layak nggak sih untuk diberikan pinjaman atau enggak. Nah, untuk mengirim data itu butuh internet juga gitu loh. Jadi domino efeknya cukup banyak. Nggak cuma dari sisi contoh orang pinjaman. Tadi saya cerita masalah produktivitas kalau ternyata harus semua transaksi dilakukan lewat cash. Tentu pasti ada kesalahan hitung, masih manual, bisa juga mungkin hilang tengah jalan. Jadi fintech ini ada justru untuk accelerate ekonomi ya, karena kaitannya lebih ke produktivitas. Saya ini udah mungkin udah 1 bulan juga lebih karena mungkin PSBB jadi terpaksa belajar tidak menggunakan cash karena kan takutnya cash ada mungkin bakteri atau virus ya gitu. Nah, dan sekarang saya udah nyaman menggunakan alat-alat payment seperti GoPay atau OVO. Dan saya pernah ke belanja sering pula sebetulnya tanpa membawa dompet, cukup bawa HP. Dan kebetulan ada titik di mana saat internetnya lagi mati nih sinyalnya ya, WiFi juga nggak ada di toko yang mau saya beli. Jadinya saya jadi ini sudah lama di kasir otak-atik terus nggak bisa, akhirnya nggak jadi beli gitu loh. Nah, bayangkan kalau itu ternyata diperpanjang, mungkin blackout-nya nggak cuma 10 menit, tapi misalkan tuh sehari gitu. Ya, sekali lagi berapa transaksi tadi dibilang kan oleh Mas Anca, 1 menit aja 1 M lebih hilang gitu. Itu mungkin data tahun lalu. Tahun ini berapa gitu kan. Dan itu hanya bicara payment. Mungkin dari sisi yang lain-lain masih banyak yang nggak kelihatan kan gitu. Jadi memang ini Mas Anca, efeknya gede banget karena internet itu lifeline-nya fintech ya. Tapi kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang tradisional seperti koperasi mungkin malah naik karena kan orang nggak ada pilihan untuk datang secara manual kan, ketok pintu. Jadi mungkin BPR atau koperasi yang notabene masih offline malah bisa naik. Kita fintech turun gitu. Ya, data yang tadi 1,6 M itu tahun 2015 dan pengguna internet pada saat itu masih 71 juta orang. Nah, berarti kan, ya berarti banyak banget dong kalau ditarik ke sini 5 tahun. Dan itu belum populer sepopuler sekarang nih fintech ini. Data itu baru transaksi konvensional di bank konvensional maksudnya. Dan ya, we don't know kalau misalnya sekarang itu terjadi, apa yang akan dilakukan oleh AFPI. Dan ada nggak kasus selama ini yang dari riset AFPI yang berkaitan dengan perlambatan atau misalnya mati deh internetnya satu daerah dan itu ada kerugian buat anggota di asosiasi. Oke. Mungkin kalau riset secara kolektif belum ada ya Mas, karena kita kebanyakan memang risetnya lebih ke arah inklusi penggunaan produk kami gitu. Tapi kalau dikaitkan dengan internet memang belum. Tapi saya bisa cerita dari pengalaman pribadi ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu modelnya peer-to-peer lending, kita kan seperti marketplace, ya seperti Tokopedia lah. Tapi kalau Tokopedia jual barang, ada yang beli, ada yang jual. Kalau ini kita menjual portofolio pinjaman. Jadi teman-teman pemberi dana yang punya dana itu bisa act sebagai lender, pemberi dana untuk dipinjamkan kepada portofolio yang sudah kita curate, yang sudah kita filter. Nah, kalau kita pernah sih kejadian di mana itu banyak yang komplain, kayak mereka sesimpel ini ya, yang terutama teman-teman yang di mikro, calon peminjam mikro yang di desa, itu pas internetnya lagi mati, mereka tuh nggak bisa upload dokumen atau nggak bisa sesimpel upload selfie sebagai bentuk verifikasi pengguna ya. Nah, akhirnya kita simple, biasanya kita akan minta mereka untuk keluar rumah misalkan, atau misalkan bisa cari keluar bentar Mbak, cari sinyal gitu. Ya akhirnya jalan juga gitu. Tapi kan itu nggak scalable dong. Kalau setiap kali ada yang apply, selalu ada yang komplain, harus kita telepon, kita harus kita edukasi lagi, itu akan memperlambat akselerasi dari inklusi keuangan tadi gitu loh. Jadi internet kalau bisa ya nggak cukup dengan ada, tapi tadi yang diceritakan oleh teman dari Aji, yaitu adalah kecepatan juga penting sih. Karena dengan kecepatan internet koneksi itu juga akan mempermudah teman-teman calon pengguna produk fintech atau perbankan itu
biar user experience-nya lebih seamless dan mereka jadi nggak malas-malesan dan mereka apply dan mau belajar menggunakan produk keuangan tersebut sih gitu. Jadi kalau di case kami itu merugikannya itu memang tentu kalau saya nggak ada penggunanya jadi nggak bisa menggunakan produk kami, kita juga nggak ada potential revenue, sama seperti tadi Mas Jovan mengatakan impact-nya ke kami. Dan tentu dari mitra nggak cuma peminjam ya, dari sisi pemberi dana juga yang tadinya dia bisa muterin uangnya untuk investasi, jadi kehilangan peluang tersebut. Jadi pada akhirnya domino efeknya roda perekonomian juga berhenti juga gitu loh kalau teman-teman dari perbankan atau fintech ini berhenti ya. Karena kan kita intermediary. Bank ini bisa dibilang kayak krusial banget di apa ya, semacam broker dunia lah yang memperlancar arus keuangan pindah dari satu tempat satu lain biar cepet gitu loh. Nah kalau ini fungsinya mati, otomatis gara-gara hanya masalah internet yang sepele, ya akan lambat gitu sih perekonomian bergeraknya, Mas. Baik, terima kasih. Ada banyak poin sebenarnya dari pembahasannya Mas Tanis tadi. Intinya hampir sama dengan edutech. Fintech juga sangat terdampak dan bahkan kerugiannya juga bisa banyak ketika internet itu jangankan diperlambat aja, misalnya itu akan sangat merugikan untuk perusahaan teknologi. Sebelum saya masuk ke sesinya Mas Bima, buat teman-teman yang ingin bertanya, kita sekarang lagi live di YouTube dan Facebook. Silahkan menulis pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaan yang terpilih akan kita tampilkan dan akan dijawab sama teman-teman kita di forum ini. Oke, Mas Bima, tadi udah mendengar pembahasan atau pembicaraan dari Mbak Ika juga soal hak asasi khususnya internet, bagaimana pelaku industri seperti Mas Jovan di edutech dan Mas Tanis di fintech yang cukup sangat terdampak dengan regulasi, misalnya tiba-tiba internet diputus. Dari ekonom sendiri nih, dari Indef, bagaimana menganalisis atau melihat impact dari suatu kebijakan pemerintah yang merugikan banyak pihak seperti sekarang ini. Silakan Mas Bima. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih buat teman-teman Aji khususnya. Mungkin bisa di-sharing, saya punya presentasi 1 halaman. Ya, jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah, tentunya kemarin coba saya hitung ya, waktu kejadian Bawaslu itu bulan Mei ada sedikit chaos, kemudian e-commerce itu ternyata terdampak, dan dampaknya dalam 3 hari. Waktu itu kan media sosial, jadi kita bedakan bukan hanya transaksi e-commerce yang lewat platform, tapi juga transaksi e-commerce itu yang paling besar itu justru transaksi yang melalui media sosial. Nah ini ternyata 3 hari aja potensial loss-nya 681 miliar rupiah. Nah, kemudian kalau kita melihat dari kemarin, kerugian selama 2019 dengan adanya blokir internet ya, jadi ditambah dan itu dirilis oleh Top VPN tadi, itu kan selama 17,3 hari, itu 2,6 triliun. Nah, jadi kalau saya bandingkan, 3 harinya 681 miliar, ini coba saya hitung sendiri, sementara Top VPN bilang selama 1 tahun full, 2019, Indonesia itu kehilangan atau rugi 2,6 triliun, 17,3 hari, sebenarnya hitung-hitungan dari Top VPN itu underestimate. Sebenarnya angkanya jauh lebih besar kalau kita mau menggandakan efeknya, lebih besar dari 2,6 triliun. Jadi 2,6 triliun itu nggak ada apa-apanya. Dan yang menarik dari upaya pemerintah untuk melakukan pemblokiran internet ya, baik di kasus Bawaslu maupun di Papua kemarin, ini saya kaget juga pada waktu baca Indonesia masuk dalam list nomor 7. Jadi negara dengan kerugian paling besar akibat pemblokiran internet selama 2019. Indonesia masuk nomor 7. Nomor 1 sampai nomor 6-nya adalah negara-negara semacam Sudan, Iran, Irak, Venezuela. Jadi saya nggak melihat bahwa mau ditinjau dari sisi ekonomi maupun ditinjau dari sisi tadi ada dibuka dengan sisi hukum misalnya,
dan kemudian sisi politik, sebenarnya kalau investor mau masuk ke Indonesia, kemudian mau masuk ke sektor digital atau ekonomi secara umum, terus kemudian membuka data dari top VPN ini, Indonesia nomor 7, 1 sampai 6-nya banyak negara gagal yang disebut sebagai failed state ya. Indonesia disamakan kebijakan-kebijakannya dengan Venezuela, Sudan, Iran, Irak gitu. Jadi yang mau investasi di Indonesia mikir juga. Nah, ini kenapa? Karena ini berkaitan juga sama stabilitas kebijakan. Nah, padahal stabilitas kebijakan itu adalah masalah nomor 5 yang paling berat dalam daya saing Indonesia gitu. Jadi kalau kita bisa melihat sekuensinya, atas dasar apapun kebijakan pemblokiran internet itu tidak bisa dibenarkan gitu. Bahkan negara-negara, kecuali negara tadi, negara Indonesia dalam kondisi perang ya, dan gagal gitu. Baru kemudian dibenarkan melakukan pemblokiran. Berarti Indonesia levelnya kebijakannya seperti Sudan, seperti Venezuela. Tapi ada nggak sih cara-cara lain gitu kan yang bisa dilakukan tanpa melakukan blokir internet untuk melakukan penertiban keamanan sehingga dampak kerugian ekonominya nggak terlalu besar. Jadi saya mau melihat dari sisi fundamentalnya bahwa kebijakan teknologi dan digital Indonesia sebenarnya mundur jauh ke belakang dengan adanya pemblokiran-pemblokiran. Jadi tanpa perlu bicara soal demokrasi, tanpa perlu menyinggung soal politik, maka investor atau pelaku usaha lokal maupun asing yang mau masuk ke Indonesia akhirnya melihat bahwa ekosistemnya nggak menarik di Indonesia karena masalah utama dalam daya saing, stabilitas kebijakan itu tidak diadres dengan baik. Jadi bisa bayangkan sekarang kita masuk dalam era new normal, kata pemerintah, banyak yang tertarik untuk berbisnis e-commerce, mau bikin data center dan lain-lain. Tiba-tiba melihat statistiknya begitu, yang membuat akhirnya mereka melihat, oh kayaknya Indonesia kok kebijakannya nggak stabil gitu. Sehingga kenapa nggak ke Singapura aja, kenapa nggak ke Thailand aja, kenapa nggak ke Vietnam aja. Itu juga yang menjadi dasar misalnya Nissan itu sebenarnya mau membuat pabrik otomotif yang cukup besar, tujuannya waktu itu untuk memproduksi mobil listrik, karena ini adalah masa depan, dengan kemudian teknologi otomatisasi, dengan teknologi industri 4.0, tapi ternyata berita jeleknya adalah Nissan batal untuk bikin pabrik di Indonesia. Pertanyaannya kenapa? Salah satunya karena infrastruktur digital juga. Bagaimana kita mau bicara industri 4.0 kalau ada blokir-blokir internet seperti ini gitu kan. Apalagi pada waktu di Bawaslu skala blokirnya kan kena sampai di Jabodetabek ya, hampir Jawa gitu. Jadi banyak tempat-tempat kawasan industri yang terdampak. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah pastinya menghambat kesempatan kerja karena banyak yang mengandalkan internet, apalagi di era new normal sekarang. Kemarin sebelumnya juga ada yang mau berhijrah dari analog atau konvensional menjadi digital, itu akhirnya melihat kebijakan internet main blokir dan segala macam, bahkan alasan dari pemerintah juga lucu, ada yang motong kabel dan lain-lain, jadi makin gak rasional, sehingga orang yang mau masuk ke dalam sektor digital, ini kesempatan kerjanya justru mengalami penurunan. Nah, upaya untuk mengurangi kemiskinan misalnya. Kenapa bisa begitu? Karena salah satu yang didengungkan atau kemudian dikampanyekan secara masif adalah transisi dari bantuan yang sifatnya tunai menjadi bantuan yang sifatnya non tunai. Artinya cashless butuh infrastruktur digital, butuh infrastruktur pembayaran yang cukup bagus. Itu karena bantuannya ingin mengurangi kemiskinan. Kalau kita mau transisi ke sana, sementara infrastruktur digital kita juga masih bermasalah, belum merata tadi, masih terkonsentrasi di Jawa. Itu pun di Jawa kalau di squeeze lagi, lebih detailkan lagi, sebagian besar adalah di kota-kota besar misalnya, bukan di desa-desa. Jangankan di Jawa secara umum ya, misalkan pergi ke Gunung Kidul aja kan, itu sinyal masih satu garis gitu. Jadi kita melihat di Jawa saja masih ada ketimpangan-ketimpangan tadi. Nah, orang miskin itu bertempat tinggal di tempat-tempat yang terisolir, 3T tadi. Sehingga apa? Sehingga hambatan-hambatan konektivitas, kalau kita mau transisi ke pembayaran non-tunai tadi, termasuk bantuan sosial, ini nanti efeknya adalah pengurangan kemiskinannya menjadi terhambat. Dan kemudian juga rencana bisnis. Jadi saya juga bertanya juga gitu kan bagi para pelaku usaha misalnya,
asing maupun domestik, kalau melihat apa yang terjadi di Papua kemarin, atas dasar apapun, atas dasar keamanan, stabilitas, dan segala macam untuk menghindari konflik yang lebih jauh misalnya, atas dasar apapun itu, tapi kemudian ditanyakan, kira-kira kalau internet main blokir begitu di Papua, mau nggak sih berinvestasi di sana? Pasti sebagian besar akan jawab, apalagi yang mau masuk ke digital gitu. Maka jawab, nanti dulu deh, kok kebijakannya nggak bisa dipegang gini. Kita udah punya proposal, gede-gedean untuk berinvestasi, bikin industri di sana, bikin jasa dan segala macam, tapi kebijakannya nggak bisa dipegang, uncertain. Nah, ini akan menambah ongkos sendiri bagi para pelaku usaha yang mau ekspansi. Nah, tadi udah disebutkan di samping adanya pemblokiran yang jelas kontraproduktif, di sisi yang lain memang internet di Indonesia kan performanya paling jelek di dunia, salah satu yang paling jelek. Kita cuma 14 megabyte per second, ini versi dari Global Speed Index. Jadi jauh lah untuk mengejar Malaysia, kemudian China juga. Nah, yang menarik nih kalau kita bicara terkait dengan kesiapan untuk infrastruktur digital yang lebih bagus gitu ya, kemudian untuk masuk ke dalam new normal. Malaysia beberapa hari yang lalu mengeluarkan stimulus. Nah, stimulusnya keren banget kalau menurut saya. Jadi internet gratis 1 GB, hotspotnya gratis maksimum 50 GB, kemudian UMKM yang melakukan transisi ke digital itu disupport dana hibah sampai 140 juta ringgit Malaysia. Dan yang keempat, diskon di platform e-commerce. Jadi yang ngasih gratis ongkir itu patungan antara platform digitalnya dengan pemerintah. Nah, itu yang terjadi di Malaysia. Makanya dia nggak usah koar-koar soal new normal, arah stimulus dan kebijakannya memang mensupport ke sana. Jadi agak kontradiktif dengan kebijakan di Indonesia. Kalau kita baca stimulus-stimulusnya, kita baca kemudian kebijakan sejak 2019, bahkan sebelum pandemi, arahnya justru tidak ke sana gitu. Arahnya kemudian bukan percepatan digitalisasi, tapi arahnya justru sebaliknya. Arahnya justru atas nama stabilitas dan segala macam, internetnya kemudian dihambat aksesnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau saya punya saran 5 sebenarnya. Yang pertama adalah di tengah kondisi sekarang, pandemi, dan kedepannya investasi infrastruktur digital itu merupakan satu hal yang wajib. Jadi banyak negara di tengah kondisi sekarang, infrastruktur yang dibangun bukan infrastruktur fisik, tapi justru infrastruktur digital. Karena new normal ini yang akan menang adalah yang cepat masuk dalam digitalisasi. Yang kedua adalah subsidi internet gratis buat UMKM, pembinaan UMKM di daerah, karena cuma 13% UMKM yang join sama platform. Jadinya 87% UMKM tadi yang harusnya didorong untuk cepat gabung dengan platform. Dan yang kelima adalah perluas akses, bukan blokir. Karena blokir berdampak negatif terhadap perekonomian, bahkan dalam jangka panjang, bukan hanya pada saat terjadinya blokir, tapi mempengaruhi semua keputusan, bukan hanya yang rugi konsumen, bukan hanya yang rugi adalah pelaku usaha, tetapi ada pemerintah di situ yang penerimaan asli daerahnya itu menurun cukup tajam ketika terjadi blokir internet. Itu Mas ya. Jadi perluas akses bukan blokir ya, intinya seperti itu. Saya menarik mempertanyakan kira-kira dengan kebijakan pemerintah yang seperti sekarang ini belum terlalu tegas soal pemutusan atau perlambatan akses internet di Indonesia, disembari belum meratanya akses infrastruktur internet di Indonesia. Apakah ada analisis dari Indef yang membahas, ini kan kemarin ada riset dari Google, Temasek, dan Bain & Company itu ya, memperkirakan Indonesia akan menjadi pusat ekonomi digital untuk Asia Tenggara. Tadi sudah disebut ada beberapa investor yang akhirnya nggak jadi masuk ke Indonesia karena kesimpang siuran aturan itu. Kira-kira dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, negara saat ini, kita masih bisa meraih 2024 mendatang itu dengan cemerlang atau gimana sih, Mas Bima? Ya, yang jelas kalau kita belajar dari blokir internet yang terjadi di Papua, ini kontradiktif dengan upaya untuk menggeser basis pertumbuhan ekonomi itu ke Indonesia bagian timur. Ya, jadi potensi konfliknya masih tinggi, pemerintah juga melakukan pemotongan akses kemarin. Sehingga apa? Sehingga kalaupun ada investasi yang akan masuk, dia akan tetap berfokus ke Jawa gitu.
Yang kedua adalah melihat infrastruktur Jawa lebih siap. Jawa spesifiknya lagi akan masuk lebih ke Jabodetabek. Jadi itu. Tapi kalau kita bandingkan kemudian dengan negara lainnya, tentunya Singapura, ya, Thailand. Nah, Thailand ini juga lucu gitu. Thailand itu dalam 20 tahun terakhir berapa kali dia melakukan kudeta militer, ya. Kudetanya bukan hanya chaos tapi kudeta militer, bukan hanya konflik horizontal tapi sudah vertikal gitu. Militer mengambil alih kepemimpinan di Thailand gitu. Jadi itu, tapi Thailand kan nggak melakukan blokir internet gitu, sehingga kalau disuruh milih menjadi hub digital, mungkin operasi pasarnya itu ada di Indonesia karena market kita besar, 260 juta penduduk. Tetapi untuk headquarter, pengembangan riset dan teknologinya itu kalau di Asia Tenggara mungkin akan lebih prefer Singapura, Kuala Lumpur, kemudian di Thailand gitu, di Bangkok, atau bahkan yang sekarang menjadi champion baru adalah Vietnam. Nah, ini yang menjadi satu khawatiran kita ke depannya. Jadi itu baru satu soal infrastruktur, soal kepastian kebijakan digital. Belum bicara soal SDM. Kalau SDM udah jelas, Mas, sekarang banyak di outsource ke Bangalore, India itu, karena jago matematika dan IT-nya di sana gitu. Jadi kita bisa loss dua-duanya. Sangat banyak orang India di Indonesia. Tapi itu ya salah satu faktor perekonomian global ya, menurut saya. Oke, terima kasih Mas Bima. Tapi ini ada satu pertanyaan ini menarik, sebenarnya bisa dijawab oleh semua peserta juga. Buat teman-teman yang lain juga ingin bertanya, silahkan mengisi pertanyaan di kolom komentar Facebook sama YouTube ya. Salah satunya kita akan menjawab ini, Mas Bima. Kalau dari sisi konsumen, apakah sudah pernah ada yang menghitung nilai kerugiannya dan berapa? Ini Mas Sasmito dari warga Bekasi katanya. Dari Indef sendiri pernah menghitung kerugian ketika terjadi pemutusan akses internet itu. Selama ini kan kita bicaranya dari pelaku industri, misalnya tadi dari fintech sama edutech, tapi dari sisi konsumen itu apakah juga cukup dirugikan dengan adanya pemutusan ini? Oh ya, jelas ya. Jadi gini, tadi kalau kita menghitung 681 miliar blokir internet dalam 3 hari ya, itu sebenarnya yang dihitung adalah nilai transaksi yang hilang. Jadi sebenarnya ini sudah di-sharing antara pelaku usaha kemudian konsumen. Nah, yang belum kita hitung adalah dampak terhadap konsumen ke belakangnya, termasuk opportunity cost dia yang hilang gitu kan. Nungguin barang misalkan di e-commerce, udah pesen 3 hari sebelumnya, lewat media sosial, lewat WhatsApp, lewat Instagram, macam-macam. Tapi kemudian diblokir, sehingga barang yang harusnya sudah sampai, itu kemudian perlu waktu jeda yang lebih lama. Nah, itu juga potensial loss dari sisi konsumen gitu kan, waktu tunggu, waktu jeda, apalagi kalau itu adalah barang-barang yang esensial. Misalkan beli susu bayi gitu, gimana terus kemudian yang uangnya sudah ditransfer, tapi ketika barang dalam proses misalnya kan untuk verifikasi dan lain-lain, media sosialnya diblokir. Nah, itu juga kalau dihitung multiplier efek ke belakangnya bisa lebih besar daripada 681 miliar. Itu hanya 3 hari. Gitu. Wah, lumayan besar ya. Oke. Mbak Ika, saya kembali ke Mbak Ika dulu deh pertama. Sebelum ya teman-teman yang lain kita tunggu pertanyaannya. Ke Mbak Ika, apakah konsumen juga sebenarnya sangat dibutuhkan? Ini kan kita bicara soal hak ya. Bicara soal hak, pasti pembicaraannya adalah kita sebagai pengguna internet juga memang sangat bergantung sama internet. Kalau saya sendiri tanpa internet pun itu nggak bisa melakukan pekerjaan apa-apa. Apalagi dengan kondisi di rumah saat ini. Ada nggak pandangan dari Aji sendiri atau dari hasil riset yang bicara soal kerugian konsumen, soal pembatasan atau shutdown internet ini? Iya, kalau Aji karena memang tidak berfokus untuk menghitung kerugian ekonomi konsumen, ini mungkin kita hanya bisa cerita secara kualitatif saja dan pengalaman begitu. Karena ketika kita berbicara ekonomi digital itu kan bukan hanya aspek dari
segi produsen begitu, tapi ada aspek konsumen di sini yang harus dilindungi. Nah, sebagai diri kita pribadi saja, hampir semua transaksi yang kita lakukan itu melalui digital, untuk beli listrik, untuk penyimpanan, kemudian untuk memesan transportasi dan sebagainya, kita hampir semua beralih ke digital. Kemudian selain untuk memenuhi kebutuhan dasar, konsumen juga di sini adalah mengkonsumsi informasi, utamanya mengkonsumsi berita. Itu dari aspek konsumen. Artinya dengan pemutusan internet atau pembatasan internet ini, yang dibatasi dan yang dirugikan dari pihak konsumen ini tentu multiplier effect. Selain dia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya juga terganggu karena transaksinya terganggu, karena semua transaksinya itu menggunakan digital. Nah, untuk pemenuhan untuk mengkonsumsi informasi ini dia juga terganggu karena orang-orang di Papua atau di Jakarta ketika ada pembatasan 2019 tadi itu mengandalkan internet untuk mengakses semua informasinya, baik itu dia yang melalui situs pemberitaan ataupun melalui media sosial. Nah, pembatasan internet akhirnya membuat masyarakat tidak lagi bisa mengkonsumsi beritanya secara utuh. Padahal hak untuk mengakses informasi juga bagian erat dari hak asasi manusia. Dalam ini hak kebebasan berekspresi dan mengelola ataupun mendistribusikan informasi. Nah, hal-hal yang seperti ini itu kan yang tidak bisa dihitung secara material. Meskipun dalam sidang gugatan internet waktu itu di PT UN, Aji juga menghadirkan kawan-kawan dari Papua yang terlibat langsung untuk mengelola media. Jadi media di sana akhirnya memang tidak bisa berproduksi, dan artinya masyarakat di sana yang biasa membaca koran, yang masih mengakses koran, itu akhirnya tidak bisa untuk mendapatkan informasi selama 3 hari dan bahkan lebih begitu. Nah, ini dari aspek yang itu tidak bisa dihitung secara material begitu, Kak Anca. Oke. Terima kasih Kakak Ika. Kalau dari sisi industri, sebenarnya konsumen itu seperti apa sih? Ditanya juga nggak sih ketika mereka punya kendala dan segala macam, dan itu kerugiannya buat konsumen, misalnya untuk edutech atau fintech, siapa, Mas Taufan atau Mas Tanis, pernah nggak menghitung itu? Silakan, siapa yang mau bicara duluan ya? Mas Taufan, silakan. Iya, tadi apa namanya? Sorry, bisa diulang, Mas Anja? Ya, Pak, apakah pernah mengukur dari kerugian secara konsumen pengguna Bahaso lah misalnya ketika internet itu diputuskan? Mereka punya tolak ukur kerugian atau seperti apa, kerugian material atau kerugian segala macamnya? Tadi Mbak Ika kan menjelaskan kalau misalnya masyarakat kalau di segi industri informasi pasti akan ada akses informasi yang terbatas, dan itu kerugian yang tidak mungkin bisa ditakar dan segala macamnya. Kalau di edutech atau misalnya atau fintech, kerugian konsumen seperti apa? Kalau kerugian konsumen ya, kita lihat dari batasan wilayah sih mungkin. Batasan wilayah yang terblokir ya, itu area mana. Kalau ke wilayah kemarin, Papua, memang kami belum menghitung kerugian yang dialami baik dari sisi kami atau perhitungan dari sisi customer. Namun kalau kita hitung-hitung total, seumpama seandainya terjadi selama 3 hari mungkin akses internet selama 3 hari itu terblokir ya, perkiraan ya kerugian sih akan mencapai puluhan
puluhan juta sih mungkin ya. Kalau ini ya, puluhan sampai ke ratusan lah ya. Kalau dari sisi kaminya, dari sisi kami sebagai pelaku edtech-nya, terutama untuk perusahaan kami, Bahasio pasti 3 hari itu akan mengalami kerugian puluhan sampai ratusan juta sih. Gitu. Jadi kalau dari sisi customer-nya mungkin kami belum bisa memastikan secara ininya 3 hari itu. Karena kalau dari sisi customer mungkin karena sistem kami itu subscription, jadi ya seandainya ya kita hitung biaya 150.000 per bulan minus 3 hari nggak bisa mengakses, berarti kan sekitar berapa tuh 150 hari ya kan? Minus, intinya masih bisa ditakar ya kerugian mungkin sekitar 10.000. Iya, kerugian itu masih antara bisa 10.000 20.000 mungkin ya kerugian. Iya, 10.000-an mungkin ya. Kalau dari sisi customer ya, dari sisi customer, kalau di layanan yang seperti kami, seperti edtech, karena memang skema per bulannya kan layanan paling basic kami itu 150.000 per bulan. Biaya bulanannya 150.000. Kalau 3 hari mengakses ya tentu ya itu antara 10.000-an kerugian yang dialami per orang gitu. Ya, tinggal dikalikan saja berapa yang terdampak, semua di situ ada. Nah, kali banyak orang kan jadinya banyak. Iya, benar. Kalau fintech gimana? Gitu. Mungkin seperti kalau di sisi kami sebagai company lumayan kerugiannya. Ya, kalau kenapa dari Mas Anja? Ya, kalau dari sisi fintech ya, mungkin saya cuma bisa cerita aja ya, personal aja ya. Kayak kalau di modal rakyat, kebetulan kan itu tempat yang saya naungi sekarang. Bisa dibayangkan, kita kan ada 2 pengguna ya, ada pemberi dana dan juga yang UKM selaku penerima pinjaman tersebut. Ya, let's say 1 bulan internet mati, ya paling ada lebih ke arah loss opportunity kali ya. Jadi let's say nih, dari sisi pemberi dana, tadinya dia bisa menyalurkan uangnya untuk mendapatkan imbal hasil dalam bentuk return, itu jadi nggak ada. Dari sisi pelaku usaha, itu impact-nya bisa 2 macam, Mas. Bisa dia kehilangan mungkin proyek yang harusnya dia bisa kerjakan, karena harusnya butuh modal sekarang, atau dia bisa bangkrut juga bisa, karena nature-nya kan kadang dia butuh pinjaman karena dari sisi cash flow-nya tidak mencukupi untuk gaji 2-3 bulan ke depan. Jadi impact-nya itu bisa bangkrut juga sih. Ya itu yang susah diukur ya Mas, tapi bisa dibilang kita sih sebulan menyalurkan sekitar 40 miliar lah ke para UMKM. Ya mungkin kalau dibandingkan dengan kebutuhan tiap tahunnya kebutuhan kredit itu kan sekitar 1.700 triliun ya per tahun. Dan yang disasar oleh fintech itu sekitar 1.000 triliunnya. Jadi kayak 40M mungkin masih dikit, tapi let's say itu diketahunkan, itu sudah 0,5 triliun sendiri gitu loh. Mulai kerasa kan. Itu yang akan berhenti. Mungkin yang susah diukur Mas, itu jangan dilihat dari 40M per bulannya, tapi itu juga hanya modal rakyat kan. Mungkin dari fintech lainnya. Tadi yang saya ceritakan juga, mungkin gara-gara dari 40M ini nggak tersalurkan, mungkin ada UMKM yang jadi bangkrut malah karena stop tiba-tiba. Itu bisa terjadi. Karena banyak yang mereka tuh recurring, misalnya ada yang sudah pinjam dari kami, udah dari 2 tahun lalu, sudah pinjam 30 kali, itu muter terus Mas. Awalnya dia cuma pinjam 50 juta, sekarang dia pinjamnya 500 juta. Jadi diputar terus gitu loh. Nah, kalau itu berhenti tiba-tiba secara kaget tanpa kita memberi tahu mungkin 2 bulan sebelumnya, itu nanti bahaya. Misalkan tiba-tiba ternyata dia sudah ada plan ekspansi, sudah hiring orang banyak, jadinya malah harus bangkrut dong, karena dia nggak kuat membayar semua karyawan ya misalkan. Nah, itu yang susah diukur itu Mas, impact-nya. Ya harapannya mungkin ke depannya ada studi yang bisa ke arah sana ya, memprediksi maybe probability default dari teman-teman UMKM yang gara-gara maybe semua fintech dimatiin misalkan layanan layanan lending atau deposito mati-matikan, mungkin impact-nya ke sana ya.
Nanti saya tunggu risetnya Afpi kalau itu. Harusnya Afpi yang bisa bertanggung jawab. Oh ya, Indef aja. Nah, dilempar ke Indef. Nah, buat teman-teman sekali lagi kita masih ada waktu sekitar 40 menit untuk diskusi ini. Silahkan yang mau bertanya, kita udah masuk ke sesi tanya jawab. Ada satu pertanyaan ini dari Adrian N. Perwira. Menurut teman-teman dari Aji dan Mas Bima sebagai ekonom, peristiwa apa yang kedepannya perlu diwaspadai yang dapat menjadi trigger dilakukannya pemblokiran oleh pemerintah Indonesia? Saya ke Mas Bima dulu deh sebagai ekonom Indef. Menjawab pertanyaan dari Mas Adrian ini. Oke. Jadi kalau berkaca dari beberapa kasus di dunia ya, jadi ada satu survei yang dilakukan oleh Maplecroft ya, dia adalah lembaga security ya, atau lembaga keamanan, memang tujuannya untuk menjadi konsultan keamanan secara global, itu memang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, kemudian adanya gejolak politik, itu akan meningkat di tahun 2020. Jadi sebelumnya ada sekitar 40-an negara yang social unrest atau chaos karena masalah ekonomi salah satunya. Tahun 2020 apalagi ada krisis dan pandemi, ini jumlah negaranya meningkat, kalau tidak salah ada 70 lebih negara yang beresiko untuk menjadi social unrest gitu. Harapannya Indonesia nggak masuk dalam list itu, tapi ini mungkin kalau misalkan angka penganggurannya relatif cukup tinggi, ya. Kemudian yang kedua dari sisi angka kemiskinan, nganggur, miskin itu juga meningkat signifikan, pertumbuhan ekonomi nanti di kuartal 3 dan 4 itu turun, bahkan negatif, ini mungkin bisa memicu adanya ketidakpuasan ya. Dasar ketidakpuasannya macam-macam, tapi basicnya adalah ekonomi. Mau nggak puas secara politik, atau ada hal kecil ya, yang sederhana seperti di Amerika Serikat itu kan awalnya kan memang rasismenya sudah lama, ratusan tahun katanya ada rasisme. Tapi menjadi kemudian kerusuhan sosial skala besar itu karena ada satu pemantik kecil, George Floyd itu kemudian direpresi oleh pihak kepolisian, yaitu jadi bisa social unrest. Apapun motifnya, tapi ada faktor ekonomi memang kurang oke di tahun 2020. Nah, itu yang kemudian bisa membuat kalau terjadi social unrest, semoga nggak terjadi, itu pemerintah masuk di situ untuk melakukan pemblokiran. Karena belajar dari kasus yang ada di Bawaslu bulan Mei dan kasus yang ada di Papua. Nah, tapi ini yang kita harus lihat bersama-sama begitu kan. Apakah harusnya ada jurnal atau ada penelitian lebih lanjut ya. Apakah ketidakpuasan itu kemudian bisa diblokir melalui dengan pemotongan akses internet sehingga ketidakpuasan itu kemudian reda gitu ya, atau sebenarnya pemblokiran internet itu justru membuat dissatisfaction atau ketidakpuasan, bahkan pengusaha yang tadinya nggak ada urusan sama politik tapi karena bisnisnya ikut terganggu karena adanya pemblokiran internet jadi marah juga gitu. Jadi ada ketidakpuasan juga yang muncul. Jadi ini antara sebab akibat. Tapi saya rasa peristiwa apapun yang mengarah kepada pemblokiran internet, jangan sampai pemblokiran internet ini dijadikan cara sebenarnya untuk meminimalisir konflik atau menekan konflik gitu. Karena ternyata dampak ekonominya lebih besar dan belum tentu konfliknya selesai dengan itu. Jadi hanya meredakan sementara, tapi nanti eskalasinya bisa lebih besar lagi, dampak lanjutan ke ekonominya bisa lebih besar. Kalau saya sih itu, jadi ada faktor ketidakpuasan terhadap ekonomi itu bisa memicu social unrest, kemudian di situ masuk terjadinya blokir. Nah, kita nggak tahu karena saya melihat tipikalnya agak beda dengan tahun 98. Kalau tahun 98 epicentrumnya chaosnya di Jakarta. Kalau sekarang ini nggak tahu karena merata, banyak daerah yang mengalami masalah pengangguran dan PHK besar-besaran, bukan hanya di Jabodetabek. Jadi blokirnya nanti bisa jadi ada di daerah-daerah lain. Kita nggak ada yang tahu soal itu. Tapi jangan sampai terjadi lagi. Jangan sampai terjadi lagi. Itu poin yang penting tuh buat pemerintah sebenarnya. Kalau dari Aji gimana, Mbak Ika? Ya, harapannya sama dengan Mas Bima. Sebenarnya alasan kenapa Aji mengajukan gugatan ini salah satunya adalah agar ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Karena dengan 2 kali peristiwa yang terjadi dan apabila kita tidak
ada upaya untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah, ini akan cenderung akan dipakai lagi ketika ada peristiwa-peristiwa yang secara sepihak itu dianggap menimbulkan chaos dan sebagainya. Karena memang kita melihat tren ke depannya, kalau tadi Mas Bima mention adanya ketidakpuasan ekonomi, ini justru pandemi ini akan menjadi trigger apabila pemerintah tidak secara serius begitu untuk menangani pandemi ini, berikut dengan efek-efek ekonominya, ini justru akan memicu penumpukan kekecewaan begitu di publik. Apalagi ada tren juga di tengah pandemi ini, ternyata wakil rakyat kita itu kan membajak gitu ya, membajak situasi pandemi dengan menerbitkan undang-undang minerba misalnya kemarin, yang itu secara luas itu memberikan dampak yang besar sekali ke depannya terhadap persoalan lingkungan, terhadap persoalan sosial ekonomi masyarakat, dan itu sifatnya merata, tidak hanya terpusat di Jakarta. Belum lagi kita melihat DPR dan pemerintah yang masih ngotot untuk membahas RUU Omnibus Law misalnya seperti itu, RUU Cipta Kerja. Kedepannya masih ada lagi pembahasan RUU KUHP, KKS, yang ini semua bisa menjadi trigger saya rasa terjadinya akumulasi kekecewaan publik, terutama mereka yang bergerak dalam isu sosial, isu politik dan isu yang terkait di dalamnya, ini akan menjadi trigger yang lebih besar. Nah, ketika kita melihat apakah dengan pemblokiran kemarin selama 2 kali itu yang di Jakarta dan di Papua itu kemudian menjawab apa yang pemerintah tujukan, ya ini memblokir hoax gitu ya, membendung hoax supaya tidak meluas, tapi kenyataannya sampai hari ini pun hoax itu tidak berkurang. Di hoax-hoax yang beredar itu tidak menjadi berkurang dalam situasi krisis seperti yang terjadi dalam demo 2019, baik peristiwa yang Jakarta ataupun yang di Papua, tapi sebaliknya itu justru memicu kebingungan di masyarakat, karena di masyarakat akhirnya tidak mendapatkan informasi yang benar mengenai hoax yang beredar. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang kemungkinan akan terjadi, tapi dengan upaya yang kita lakukan, semoga ini pemerintah bisa dengan besar hati untuk mengakui dan mau mengkoreksi, sehingga kedepannya tata kelola internet kita itu menjadi lebih baik dan memiliki dan mengakui begitu, maksudnya ada hak-hak asasi yang harus pemerintah lindungi di sana, karena sudah ada jaminan konstitusi dan berbagai undang-undang yang melindungi hak kebebasan berekspresi yang terkait dengan digital maupun hak-hak atas ekonomi begitu, Kak Anca. Oke, terima kasih Kakak Ika. Itu semoga aja harapannya ke depan bisa seperti itu ya. Kita berharap. Ini ada satu pertanyaan lagi kayaknya cocok untuk dijawab sama Mas Tani sama Mas Tiovan dulu nih sebelum ke Mas Bima. Ini lebih ekonomi banget soalnya. Tapi saya mau mendengar pendapat dari Mas Tani sama Mas Tiovan. Dalam kasus Cina, ekonomi mereka bisa survive karena kehadiran ekonomi digital dan e-commerce. Apakah ini juga jalan keluar untuk pemulihan ekonomi kita di Indonesia? Ini dari Fani El Rahman. Saya ke Mas Stanis dulu deh pertama. Gimana nih Mas? Bisa nggak ekonomi Indonesia juga pulih? Kalau cuma mengandalkan e-commerce dan internet, enggak juga sih Mas. Kan kita juga tahu sekarang penetrasi e-commerce aja cuma 5% kalau nggak salah ya, dibandingkan dengan Cina yang sudah mungkin 15-20%. Bahkan kalau US itu sudah 40-50% penetrasinya. Jadi kalau let's say asumsi kayak head to head gitu masih jauh lah. Jadi kita kayak baru sepertiganya Cina gitu kan.
kita penetrasi baru 5%, berarti kan kegiatan kita 95% tuh masih offline transaksinya kan. Makanya sesimpel ini deh, kalau bicara e-commerce tuh nggak usah bayangin belanja barang di unicorn itu nggak usah. Tapi let's say saya kalau beli pulsa itu mungkin saya bisa beli di OVO ya, let's say. Nah, tapi kalau teman-teman yang nggak punya account banking, nggak bisa transfer, ya kan pasti harus beli pulsa ke warung lah, ya kan. Nah, jalan kaki masih manual, ya kondisi lapangan real seperti ini gitu loh. Ada alasan kenapa UMKM di Indonesia tuh masih ada 60 juta, sangat banyak ya kalau di compare dengan negara-negara lain. Ya itu karena kita UMKM ini mereka masih offline juga gitu loh. Karena itu roda perekonomian kita masih ada di situ. Sebagai contoh kayak dulu kita krisis 2 kali kita krisis ya, 98 sama misalkan 2008 gitu. Juga kita bisa hidup ya gara-gara UMKM ini sih. Cuma memang pandemi ini agak berbeda. Tadi kan Mas Bima juga dari Indef bilang ini agak beda nih. Case-nya kalau ini yang mikro juga kena gitu. Nah, mungkin ini akan sementara ekonomi kita melambat. Kan kalau nggak salah sudah ada riset dari dari suatu badan yang mengatakan kita growth ekonomi nggak akan minus kan, tapi masih positif, cuma lebih rendah aja, mungkin 2-3% per tahun. Itu pasti nyumbangnya, saya yakin itu adalah teman-teman yang tadinya offline, itu akhirnya nyemplung ke online karena terpaksa, Mas, gitu loh. Jadi itu ada sedikit blessing in disguise, itu adalah yang tadinya orang-orang kolot untuk masuk ke dunia e-commerce, jadinya kepaksa, Mas, gitu loh. Nah, itu mungkin sisi positifnya ya. Tapi apakah kalau itu bisa nyelamatin banget, mungkin belum ya. Mungkin nunggu sampai penetrasinya sebesar Cina dan US, baru internet ekonomi itu lumayan bisa nopang Indonesia. Tapi kalau sekarang sih kayaknya offline is still the king ya. Cash, offline itu masih the king, Mas. Tapi harapannya di luar banyak yang ini berita-berita buruk lah, banyak yang sakit, meninggal. Harapannya ini jadi pembelajaran buat semua pelaku, terutama pemain-pemain mikro untuk melek digital pada akhirnya. Sedangkan biar nanti pada saat in the next phase of, harapannya sih nggak ada lagi ya, krisis lagi ya. Tapi kalau kena pun udah lebih kuat gitu loh, karena sudah di dunia internet gitu, Mas. Dengan catatan infrastruktur itu udah merata seluruh Indonesia. Iya itu juga, ya. Dan kalau di Cina beda kan, kalau kan kepulauan, kalau di Cina kan beda kan, mereka udah satu area satu pulau gede gitu loh. Ya itu challenge Indonesia. Kita sangat besar sih. Mas Teofan, gimana? Halo, Mas Teofan? Ya. Oke, kayaknya Mas Teofan ada masalah teknis. Saya ke Mas Bima nih. Ini ada satu pertanyaan juga masih dari orang yang sama, Mas Bim, sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi. Dari prediksi Indef, dengan saran kebijakan yang tadi sudah diajukan, jika regulasi dan infrastruktur diperkuat, seberapa besar pengaruhnya untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi? Itu masih berkaitan dengan pertanyaan si Mas Fani tadi yang soal apakah e-commerce digital itu juga ekonomi digital dipengaruhi oleh e-commerce dan segala macamnya. Mas Bima? Oke, agak sedikit melambat. Oke, kembali lagi Mas Bima. Ini, halo? Mic-nya? Ya, sorry. Halo? Nah, ini ada pertanyaan prediksi Indef nih yang tadi dijabarkan. Seberapa besar pengaruhnya untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi sesuai dengan saran yang diajukan sama Mas Bima tadi dari Fani El Rahman. Sama tadi lanjutannya soal apakah ekonomi ya. Silakan Mas. Jadi satu pelajaran penting dari China saya kira pasca krisis tahun 2008 itu, krisis global 2008, China itu makin nafsu untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai Taobao Village. Jadi bagaimana desa-desa kecil yang ada di China itu terhubung dengan platform e-commerce besar.
ada Alibaba di situ. Jadi barang-barang dari desa-desa UMKM itu di-pool gitu ya, kemudian dijual lewat platform, sampailah barang-barang tadi ke pasar dalam negeri Indonesia yang banyak platform-platform e-commerce kita itu menjual Taobao Collection. Taobao Collection itu barangnya dari desa-desa yang ada di China. Jadi ini juga untuk menjawab infrastruktur apa yang dibutuhkan untuk melakukan percepatan recovery ekonomi. Jadi kalau kita mau melihat China model, infrastrukturnya itu bukan hanya infrastruktur darat atau fisik, tapi juga infrastruktur digital. Jadi makin cepat, makin ada krisis, itu investasi jor-joran justru di sektor IT. Nah ini yang harusnya diterapkan. Sekarang Malaysia mulai ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh China. Jadi pandemi yang dikerjain pertama kali adalah ngasih subsidi tadi kepada UMKM yang mau loncat ke digital, investasi besar-besaran di infrastruktur digital, kemudian juga memberikan insentif buat platformnya. Ayo belanja gitu. Jadi lucu juga nih. Jadi pemerintah Malaysia mendorong masyarakat Malaysia biar lebih banyak belanja di platform digital. Biar tadi sharing yang Stanis bilang masih kecil ya, kita masih 5% atau bahkan di bawah 5% sharing e-commerce-nya itu bisa meningkat. Nah ini yang harusnya infrastruktur model seperti itu yang dibutuhkan di era pasca pandemi gitu. Tapi kalau infrastrukturnya masih infrastruktur yang utilitasnya kecil, misalkan infrastruktur laser ya, seperti bandara, ini daya beli masyarakat lagi kurang oke, nanti bandaranya jadi bandara Kertajati gitu kan, utilitasnya akan sangat kecil. Bikin jalan tol gitu, padahal truk logistik buat ngangkut e-commerce-nya nggak lewat jalan tol, lebih efisien menggunakan kereta misalnya. Jadi kita harus mulai melihat lagi di masa pandemi ini, kira-kira infrastruktur apa sih yang cocok gitu. Karena dunia menjadi berbeda sama sekali dengan sebelum pandemi kan gitu yang disebut new normal. Maka infrastrukturnya pun harus berbeda sama sekali dengan infrastruktur di tengah kondisi yang normal. Itu mungkin catatannya, Mas. Benar. Kalau misalnya kalau sejauh ini usaha pemerintah dari Indef melihatnya seperti apa untuk pemulihan ekonomi ini? Oke. Jadi waktu pertama stimulus yang pertama itu 405 triliun, kemudian di top up menjadi 676 triliun ya, sekitar itu. Itu masih terlihat adalah stimulus-stimulus yang memang perlu sebagian untuk menahan daya beli masyarakat biar nggak lebih lanjut turun ya. Tapi di sisi yang lain nggak kelihatan gitu. Jadi beda jauh kualitas stimulusnya dengan Malaysia gitu. Malaysia udah stimulusnya lebih dari 10% dari PDB, jelas gitu yang mau disasar. New normal, internet gitu, IoT-nya yang didorong ke sana. New normal, orang jarang berpergian ke pusat perbelanjaan, maka yang disiapin adalah gimana caranya di rumah aja tapi bisa produktif. Bagaimana di rumah aja tapi bisa melakukan konsumsi. Nah ini di Indonesia stimulusnya kelihatan tuh yang pertama kali dilihatin pada waktu fase pelonggaran itu pusat perbelanjaan gitu. Jadi mimpi Stanis tadi untuk naikin share e-commerce tuh kayaknya nggak nyambung tuh. Karena yang disidak pusat perbelanjaannya mall tuh. Jadi masih dibutuhkan yang konvensional. Itu yang agak kontradiktif ya. Jadi di satu sisi kita mendorong ekonomi digital, tapi tetap tidak secara sukarela betul-betul mendorong memberikan infrastruktur digital yang memadai ya untuk masyarakat. Ini menarik. Kalau ini pertanyaan untuk semua panelis sih sebenarnya. Apakah ada regulasi atau kita kekurangan regulasi untuk mendukung digitalisasi ekonomi di Indonesia ini? Ada nggak regulasi yang mendukung itu, Mas? Dari Mas Bima deh. Oke. Yang menurut saya yang paling penting yang tadi sempat diobrolin adalah soal perlindungan data ya. Karena ini penting banget untuk perlindungan data pribadi itu esensial sekali gitu. Orang nggak akan trust untuk pakai fintech, pakai e-commerce, pakai layanan digital, apapun aplikasinya, karena dia meng-give up data-data yang sifatnya sangat pribadi tanpa ada payung hukum yang kuat dari undang-undang. Jadi itu yang perlu didesak pertama. Yang kedua tadi, gimana nih untuk mencegah jangan sampai pemerintah tadi melakukan blokir internet, karena ini termasuk ketidakpastian dalam bisnis digital. Nah ini, jadi
saya makanya tadi waktu awal mungkin kita waktu tes ya sebelum acara saya ada pertanyaan, bisa nggak kira-kira pengusaha ini menggugat pemerintah gitu, sehingga ada gugatan bersama dari pengusaha, kerugian kita nih ada yang tanggung dong, karena ada yang memblokir internet. Nah, kalau ada yang kayak gitu keren juga gitu kan, artinya pemerintah mikirnya 2 kali. Waduh kalau saya mau blokir nih ada, jadi harus ada regulasi-regulasi tentang kepastian akses internet, tadi saya setuju. Yang ketiga sebenarnya untuk mendukung itu mungkin terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada existing, tapi perizinan, kemudian juga tumpang tindih. Waktu itu sempat rame karena ada presentasi dari OJK bagus banget. Untuk izin fintech, saya nggak tahu yang update dari Stanis gimana, tapi untuk izin fintech itu ada tumpang tindih sampai 11 kementerian lembaga gitu. Jadi banyak banget lembaga yang ngurusin soal fintech gitu. Jadi itu yang mungkin dengan kebijakan yang sudah existing tapi deregulasi dilakukan lebih cepat, tapi tentunya aspek keamanan itu juga tetap penting. Oke, saya tertarik tadi, apakah pelaku industri khususnya fintech mau menuntut pemerintah ketika terjadi kerugian akibat pemutusan atau perlambatan akses internet? Waduh, mungkin balik lagi kan kayak mungkin kita nggak protes lah, tapi berdialog biasanya Mas, gitu kan. Karena tadi apa namanya kayak dari Jokowi dan pemerintah sendiri kan maunya ada target suatu inklusi keuangan. Bahkan ini saya bisa sharing sedikit. Kita tuh setiap bulan harus report kayak berapa akun yang kita buka gitu loh, dan daerah mana saja. Itu dimonitor secara dekat oleh OJK untuk memastikan pemerataan tadi yang diminta, yaitu karena kalau kita bicara inklusi kebanyakan tuh selalu kita fokusnya Jawa kan. Yes, ada kendala masalah internet infrastruktur, itulah teman-teman fintech yang harus mencari solusinya gitu kan. Tapi tadi juga dibilang kalau misalnya fintech merasa dirugikan dengan kebijakan-kebijakan itu, apakah tidak ada? Nah, itu biasanya gini Mas, itu pada akhirnya kembali ke dialog tadi. Jadi salah satu tugas AFPI itu juga untuk mengumpulkan masukan-masukan dari pelaku industri fintech, terutama yang bagian B2B lending ya, untuk kita kasih masukan untuk mungkin ada revisi kebijakan misalkan atau keringanan seperti itu. Kayak tadi kan dibilang sama Mas Bima, ada tumpang tindih nih misalkan. Yang tadi tumpang tindih mungkin bukan antar ini ya, antar apa namanya kementerian misalkan, tapi sesimpel kayak ini tuh kontradiktif dengan targetnya tadi mau pemerataan, kita mau mempermudah pembukaan akun misalkan akun pinjaman bagi ibu-ibu di desa. Tapi salah satu aturan main OJK misalkan itu mengharuskan ibu-ibu ini tanda tangan digital. Loh, kalau tanda tangan digital berarti ibunya harus punya HP dong. Padahal kan mungkin ibu-ibu di desa nggak bisa afford HP gitu loh, ya kan? Dan pemain fintech kan punya segala cara macam, misalkan mungkin ibunya nggak perlu pakai HP, tapi ada petugas lapangan yang akan bantu loginin gitu loh. Nah, kalau kayak gitu kan case-nya berarti kan sebetulnya nggak perlu pakai tanda tangannya digital ibunya kan, biar mempermudah proses pembukaan akun tadi. Tapi kenyataannya beberapa klausul dari POJK untuk P2P lending misalkan itu kayak diharuskan mandatory untuk semua menggunakan tantangan digital. Nah, kayak gitu jadi kontradiktif kan gitu. Dan itu maksudnya banyak pasal-pasal lain yang kita masih berdialog juga sama OJK sih. Seperti itu. Jadi urusannya masih lebih ke OJK ya kalau fintech ya. Kebetulan kalau fintech kita mau OJK. Kalau BI itu lebih ke payment gateway dan perbankan ya, dan payment ya sama e-money. Di luar itu adalah OJK. Komunikasi ya, ketika merasa dirugikan, asosiasi fintech masih ingin berdialog dengan pemerintah, masih membuka dialog untuk mencari jalan. Ya, pada akhirnya kan, apa namanya, regulator is the king gitu. Ya. Paham. Kalau Mas Tiopan, gimana? Ini dari fintech, regulatornya memang dari OJK dan BI ya misalnya. Tapi kalau dari edutech, Kementerian Pendidikan, kalau misalnya ada pelaku industri edutech yang rugi akibat kebijakan pemutusan internet atau perlambatan internet, apakah pelaku industri ini akan atau mau menuntut pemerintah akibat kerugian tersebut? Kalau maunya ya pasti pengennya ada tuntutan ganti rugi.
Secara prinsip seperti itu ya, itu pasti gitu. Namun apa namanya, ya itu tadi kami melihat kondisinya seperti apa gitu kan. Dan tentu kalau dirasa memang pada saat itu memang perlu ya, dan memang itu untuk apa namanya, keutuhan negara ya, bagaimana lagi gitu kalau dalam kondisi force major ya, gitu. Nah, itu pun nanti juga ya tadi kita pengen juga kita kan juga ada asosiasi EdTech Indonesia itu juga nantinya bisa apa namanya berperan lah di itu gitu. Kalau kita juga sendirian gitu mau laporan juga apa namanya ya pengen, tapi ya makanya itu tergantung konteksnya ya. Kita kan juga nggak pengen rugi gitu kan. Tapi akan rugi Gitu sih. lebih besar Jadi, kalau secara didiamkan ya. Iya, kenapa? Akan rugi lebih besar lagi kalau ini terus didiamkan. Tidak ada apa namanya, tidak ada dorongan untuk pemerintah untuk berubah. Suatu saat itu akan terus dilakukan oleh negara misalnya. Yes, justru itu makanya melalui apa namanya, melalui asosiasi mungkin nanti kita bisa bergerak untuk kemudian memproses, melaporkan terkait pemblokiran tersebut, sehingga harapannya dengan hal seperti itu pemerintah bisa kemudian mengatur lagi skemanya mau seperti apa. Jadi nggak ujuk-ujuk seenaknya sendiri blokir sana sini gitu. Jadi harusnya kemudian dengan pelaporan itu mungkin akan menjadi pelajaran juga untuk pemerintah kita ya, biar segera membuat SOP-nya ya. Jadi SOP untuk pemblokiran itu harus bagaimana. Nah, itu kan harus diatur kayak yang tadi saya sampaikan di awal gitu, melakukan clustering dan sebagainya, sehingga meminimalkan resiko kerugian yang dialami oleh pelaku industri digital di Indonesia gitu. Tapi selama ini apakah orang di pelaku industri edutech khususnya itu pernah ada komunikasi dengan pemerintah dengan kebijakan-kebijakan dari asosiasi lah, misalnya dari asosiasi ada komunikasi nggak, misalnya ini internet di daerah ini akan ditutup misalnya di Papua kemarin yang kita berkaca, atau di Jakarta ketika Mei kerusuhan dan segala macam, apakah itu juga pelaku industri dapat informasinya nggak dari kebijakan pemerintah itu? Setahu kita waktu itu tidak ada komunikasi sama sekali ya ke pelaku digital ya, terutama ke edtech. Setahu kami sih tidak ada komunikasi sama sekali, setahu kami. Jadi ya kami taunya informasinya langsung dari berita kan, internet diblokir gitu kan, terus ya udah paling itu sih, nggak ada komunikasi secara langsung ke kami. Ada mitigasi yang dilakukan, misalnya saya tanyakan juga sama Mas Tanis nih sebentar. Mitigasi dari pelaku industri ketika keputusan seperti ini dikeluarkan oleh negara. Contohnya yang gimana Mas? Kayak regulasi seperti gimana nih? Kayak ini tiba-tiba mendadak nih misalnya pemutusan internet. Ya mungkin sama kayak Mas Jovan lah. Kita di dunia startup tuh sudah terpaksa agile, terbiasa dan terpaksa agile. Jadi kita paling pivot Mas. Kayak tadi kan contohnya Mas Jovan, kalau nggak ada internet mungkin kerjasama dengan vendor dikasih hard disk kecil ya. Itu yang isinya tuh mungkin konten-konten dari pembelajaran bahasa. Sama halnya kalau mungkin di fintech kita mungkin jadinya kerjasama misalkan dengan para koperasi. Kita kan tahu nih, misalkan koperasi itu kan pencatatannya masih manual pakai buku. Nah, kita dengan platform kita, back office-nya kita jual ke mereka jadinya. Jadi kita empower yang udah ada. Jadi ya terpaksa Mas, kalau memang kejadiannya adalah ini akan ada internet shutdown untuk 3 bulan ke depan seluruh Indonesia, ya kita harus mikir ulang bisnis model. Pivot mau nggak mau gitu loh. Dan itu butuh biaya lebih banyak ya daripada bisnis sebelumnya. Maksudnya ketika ini kan sebenarnya hampir sama dengan tetap bisnis digital tapi infrastrukturnya konvensional juga. Jadi ya paling lebih ke arah kita harus mikir core
core product teknologi yang ada sekarang itu bisa kita putar kemana ya gitu loh, kita spin off kemana, daripada buat satu hal yang baru ya mahal dong, mending yang udah ada sekarang, toh kita juga platformnya sudah mirip-mirip perbankan, kita bisa jual teknologi ini, kenapa enggak bersama dengan teman-teman BPR atau koperasi tadi, kita empower mereka, tapi kita bantu dari sisi teknologinya gitu, biar penyalurannya ya udah manual aja tanpa internet, misalkan seperti itu. Ya banyak sih Mas, itu memang harus dilihat case by case ya. Karena kan kita juga harus ngobrol juga dengan keputusan investor misalkan ya kan. Bahwa kita mau berubah haluan nih, kan nggak segampang itu juga. Benar. Jadi sangat kompleks ya. Industri keuangan, pendidikan dan segala macamnya itu sangat bergantung sama infrastruktur internet yang ada di Indonesia. Saya kembali sebelum kita masuk ke kesimpulan akhir. Kenapa Aji kemarin akhirnya bersama SafeNet itu menuntut pemerintah ke PT UN soal pemblokiran? Iya, yang sudah banyak teman-teman Aji dan SafeNet rilis itu salah satunya kan ya selain tadi kerugian secara informasi dan ini juga mengganggu kebebasan pers yang itu sudah dilindungi oleh undang-undang, tapi yang kita lihat dari pembatasan internet itu kan tidak ada regulasi yang clear yang menjadi pijakan bagi Kominfo untuk melakukan pemblokiran. Nah, saat itu pemblokiran itu kan hanya dilakukan melalui siaran pers gitu kan, padahal ketika ada pembatasan hak asasi manusia, itu seharusnya ada regulasi yang setingkat undang-undang yang mengatur secara jelas mengapa kemudian pemerintah bisa atau mengambil tindakan pembatasan internet tadi. Nah, kenapa harus setingkat undang-undang? Karena undang-undang ini kan menuntut adanya partisipasi publik. Tentunya di situ perlu juga ada pengesahan bersama dengan DPR yang dalam hal ini menjadi representasi dari wakil rakyat. Nah, karena tata kelola internet itu melibatkan banyak aktor, melibatkan banyak stakeholder, dan dia menyangkut hak asasi manusia, nah maka ini tidak bisa hanya dilakukan hanya sekedar siaran pers gitu ya. Bayangkan hak asasi manusia dibatasi hanya dengan sekedar siaran pers. Nah, makanya ini yang kita tuntut gitu. Kalau kemudian waktu itu ada pernyataan bahwa untuk menghindari situasi darurat atau chaos yang lebih panjang, nah seharusnya kan ada kriteria yang lebih jelas dan detail. Apa sih kriteria darurat itu? Nah ini kan tidak ada. Kita tidak tahu apa yang menjadi landasan pijakan. Dan itu hanya melalui siaran pers, dan kalau kawan-kawan membaca isi siaran persnya itu hanya menyebutkan bahwa setelah pemerintah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan untuk menghindari situasi dan penyebaran hoax, maka dilakukan hanya sekedar itu saja. Padahal kalau alasannya hoax tentu saja itu sudah sangat bisa dibantah, karena di Undang-Undang ITE misalnya itu sudah dijelaskan yang bisa diblokir itu konten begitu ya, konten yang mengandung misalnya pornografi atau yang mengandung disinformasi misalnya. Nah, kenapa kemudian bukan kontennya gitu yang batasi persebarannya, bukan internetnya yang itu akhirnya mengganggu banyak hal seperti tadi yang sudah kawan-kawan diskusikan, termasuk urusan ekonomi yang sebenarnya tidak terkait langsung sebagai alasan begitu ya dari pembatasan internet itu tadi. Nah, ini yang ingin kita dorong ke depannya, harus ada regulasi yang jelas setingkat undang-undang yang berisi hal-hal dan indikator apa, ukuran seperti apa yang bisa dipakai untuk melakukan pembatasan. Nah, dalam hal ini tentu pemerintah tidak bisa mendominasi karena harus melibatkan banyak aktor, banyak sektor. Seperti tadi, apakah dalam hal ini teman-teman yang bergulat dengan digital ekonomi sudah dilibatkan begitu untuk ngomong soal pembatasan internet? Tentu tidak. Nah, makanya
diskusi hari ini menjadi penting karena kita ingin mendorong bahwa isu hak-hak digital itu tidak hanya menjadi core kawan-kawan jurnalis yang ada di AJI ataupun teman-teman NGO yang bergerak dalam isu digital right gitu. Tapi sudah jelas tadi yang sudah dipaparkan kawan-kawan, ini berdampak besar pada ekonomi kita. Nah, mungkin dari diskusi ini bisa mendorong kawan-kawan tadi seperti yang sudah dipantik sama Anca, untuk juga teman-teman yang bergerak di sektor ekonomi juga tidak ada salahnya apabila ingin mengkoreksi adanya kebijakan pemerintah dalam hal tata kelola internet yang ini bisa merugikan dan berdampak jangka panjang gitu ya terhadap akses terhadap ekonomi. Mungkin kawan-kawan Indef yang bisa melokomotif di sini, dan tentunya tadi kawan-kawan yang bergerak di fintech maupun edutech yang memiliki akses langsung kepada konsumen, yang memiliki dampak langsung, merasakan dampak langsungnya, yang memiliki data yang lebih clear bagaimana besarnya dampak pembatasan internet ini terhadap ekonomi. Baik, itu sekaligus konklusi ya dari diskusi hari ini. Tapi sebelum berakhir, saya masih memberi kesempatan kepada masing-masing teman-teman panelis untuk malah salah muncul nih, baik Kak. Memberi kesimpulan akhir dari diskusi kita hari ini, apa yang diharapkan dari pelaku ekonomi atau dari ekonomi Indef dan segala macamnya untuk memperbaiki infrastruktur dan perekonomian digital kita ke depan dengan banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya. Saya mulai dari Mas Tanis dulu deh. Ya, ini lebih ke harapan ya, ke harapan pemerintah gitu. Ya kalau mungkin agak mirip dengan Mas Tiovan tadi ya, yaitu kalau mau membuat regulasi atau SOP lah, itu sepertinya harus dikomunikasikan terlebih dahulu dan kayak jangan melakukan tindakan yang dadakan juga gitu. Kayak salah satu nih mungkin sedikit curhat juga ya, yaitu kan ada yang masalah relaksasi itu ya, yang relaksasi pinjaman, ya kan, itu rame banget tuh. Itu sebetulnya itu kenanya ke bank dan multi finance, Mas. Tapi kan bagaimana karena langsung presiden yang mengutarakan, lalu dikutip oleh para media dan mungkin media juga nggak lengkap mengutipnya, dibaca oleh end user pada panik, Mas, gitu loh. Jadi domino efeknya kena, padahal sebetulnya nih yang eligible untuk relaksasi pengajuan itu tuh hanya mungkin teman-teman yang harusnya itu apply ke bank dan juga multi finance. Tapi jadinya kena ke fintech juga gitu loh. Dan itu kita harus cukup PR untuk melakukan edukasi ulang kepada pengguna. Nah, itu sangat dadakan gitu loh. Dan saya juga coba tanya ke teman-teman, bahkan saya tanya ke komisaris Bank BUMN pun juga bilang ini juga dadakan gitu loh. Nah, harapannya mungkin kalau ada kejadian krisis seperti ini, memang case by case, tapi kalau bisa tuh pelaku-pelaku diajak berdialog dulu sih. Pada akhirnya kuncinya itu transparansi dan komunikasi ya, demi kemajuan industri ke depan. Itu pada akhirnya ya diajak komunikasi. Ya, nggak lebih ke arah kalau bisa ke depannya diperbanyak kita komunikasinya gitu loh. Itu sih harapannya. Oke, Mas Tiovan, gimana nih harapannya? Ya, kalau harapan sebagai pelaku digital tentu tadi kurang lebih sama sih, harus ada payung hukum yang undang-undang yang memang peraturan yang tepat, sehingga harapannya semua pelaku industri digital ini tidak terdampak kerugiannya juga termasuk pengakses atau masyarakat itu sendiri, karena ini kan melindungi dua sisi tersebut, karena potensi industri digital di Indonesia itu sangat besar dan semakin tahun itu semakin luar biasa pertumbuhannya. Tentunya dengan gangguan-gangguan ini juga akan mengganggu proses investasi yang berjalan, dan ini tentu akan berdampak negatif terhadap ekonomi digital Indonesia. Karena ekonomi kita besar sekali, tahun ini aja
diprediksi mencapai 1.800 triliun untuk potensi pasar digitalnya. Jadi harapan kami sih sebagai pelaku itu ya, artinya bisa saling melindungi lah, mengerti satu sama lain. Pemerintah juga harus bisa menentukan strategi yang tepat bagaimana skema pemblokirannya itu seperti apa, itu harus diatur. Mungkin itu aja sih Mas Anca. Baik, jadi terakhir nih ke Mas Bima, gimana nih untuk menyimpulkan semua suara-suara dari pelaku industri dan dari Aji juga tadi ada, ini sebagai ekonom digital internet Indonesia, apa yang bisa kita simpulkan dengan diskusi hari ini dan ke depan seperti apa harusnya negara bersikap agar ini tidak terjadi lagi? Ya, yang pertama sangat dimohon sekali ya kalau mau bikin kebijakan itu ada risetnya. Ini yang kayaknya langka nih, mau kasus apapun termasuk kasus internet, kasus pandemi ya. Kelihatannya memang policy kalau kurang sisi risetnya, maka hitung-hitungannya nanti akan susah gitu. Padahal konsekuensi pemblokiran internet, tadi kita udah punya pengalaman banyak, ada 2 pengalaman besar, itu ternyata sangat merugikan. Ya dari situ aja udah bisa, jadi jangan sampai ke depannya melakukan kesalahan yang sama. Yang kedua, mungkin cara pandangnya buat kita semua gitu ya, sebagian besar yang bersuara terkait dengan pemblokiran internet dan akses digital, itu lebih banyak dari sisi memang digital right ya, atau isu hak asasi manusia, isu demokrasi politik misalnya. Tapi kita juga harus ingat bahwa internet itu sekarang menjadi tulang punggung dari demokrasi ekonomi juga. Jadi kalau kita mau demokrasi ekonomi kita sehat, kita mau mengangkat banyak orang dari kemiskinan, ya akses internetnya yang diperbesar. Pemblokiran adalah antitesis dari demokrasi ekonomi itu sendiri. Itu aja, Mas. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang hari ini sudah bersama kita berdiskusi tentang dampak pemutusan internet. Walaupun kasusnya kita ambil dari Papua, tapi itu juga akan berdampak sama nasional dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah ke depan. Kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan sama teman-teman tadi semoga bisa menjadi perhatian buat pemerintah ke depan agar lebih hati-hati dan melibatkan pelaku industri. Jadi suara soal hak untuk internet itu bukan cuma disuarakan oleh AJI misalnya atau NGO atau pihak-pihak yang concern di menyuarakan hak asasi manusia, tapi semua stakeholder, bahkan ekonomi, tadi seperti Mas Bima katakan, demokrasi ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan kita sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman juga yang pertanyaannya tidak sempat kita bahas dan kita jawab di sosial media Facebook atau YouTube. Kami mohon maaf. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di kesempatan lain. Buat teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti diskusi ini kurang lebih 2 jam lamanya. Sampai jumpa.